Hai friends, kita jumpa kembali bersama saya Paulus Gunawan. Hari ini kita akan membahas tentang pemilihan lokasi industri farmasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau hubungi tim Adventis dan saya dapat datang ke tempat Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pemilihan lokasi industri farmasi sebaiknya di dalam kawasan industri. Kenapa? Nah, itu juga pertanyaan bagus ya. Kenapa? Karena infrastruktur di dalam kawasan industri sudah lengkap. Antara lain listrik, ketersediaan air, kemudian juga sarana transportasinya, kemudian limbah industrinya. Menurut peraturan lingkungan hidup, limbah industri harus diolah. Biasanya pabrik yang berada di dalam kawasan industri, limbahnya sudah diolah oleh pemilik kawasan industri tersebut. Mereka mempunyai pengolahan limbah terpadu. Sekarang saat ini untuk industri farmasi, ada perusahaan yang menyediakan jasa dan alat untuk mengolah limbah industri farmasi. Kalau tidak salah, PT Waste Tech International. Sebaiknya kita memilih lokasi industri yang tidak ada masalah. Misalnya, tidak dekat dengan tempat pembuangan akhir, sampah. Kemudian, di luar daerah gempa. Kemudian, di luar daerah banjir. Jangan dekat daerah bencana misalnya. Ya. Contohnya, kalau kita lihat di Jakarta, lokasi industri antara lain kawasan industri Pulau Gadung. Sekarang juga banyak di lokasi baru, Cikarang, Bekasi, Karawang, Cikampek. Demikian juga di Jawa Tengah juga ada, Jawa Timur, Gresik, ya, antara lain Gresik. Di Jawa Tengah lebih disukai oleh investor karena culture-nya. Antara lain, Anda pernah dengar ada demo di Jawa Tengah? Jika ada demo, mau demo pun mereka akan di-approach dulu oleh pengusaha setempat. Kalau pemilihan lokasi dekat pantai, kita harus pertimbangkan misalnya faktor korosi. Mesin-mesin pabrik, equipment akan lebih korosi. Daerah pegunungan, sepanjang tidak di daerah gempa, lebih menguntungkan. Temperaturnya kan lebih dingin sana. Ya, jadi kita tidak harus menggunakan HVAC yang terlalu besar. Lokasi dekat pembuangan sampah akhir memang murah, tapi kan polusinya antara lain polusi udara. Kalau terlalu dekat sekali, kalau kita menggunakan sumber air tanah, bisa jadi air tanahnya sudah tercemar. Juga suasana kerjanya nggak enak ya di dalam pabrik, bau toh. Kalau kita memilih lokasi di daerah bencana, itu kan misalnya banjir atau daerah gempa, otomatis akan terganggu aktivitas industrinya. Kalau terjadi banjir kan tidak bekerja toh, tidak beroperasi pabriknya. Karyawan nggak bisa masuk, kemudian produksi terhenti. Bahan baku pun, transportasi yang dikirim oleh supplier bahan baku kadang-kadang terlambat. Ya. Kalau di Indonesia ada dua musim panas dan musim hujan. Kita tahu kalau musim hujan kan biasanya karyawan datang terlambat, aktivitas agak terganggu. Eropa 4 musim memang lebih sukar kelihatan, tapi biasanya di Eropa industrinya cukup besar-besar dan mereka menyimpan bahan bakunya itu dalam jumlah yang besar. Ya. Anda coba kalau lihat dari Google, foto-foto industri di Eropa, kebanyakan sangat besar. Kebanyakan nyetok. Sekali buat satu batch di Indonesia itu lebih kecil daripada batch di Eropa. Oleh karena itu kan konsep produksi mereka. Biasanya perusahaan asing dahulu ya, sampai sekarang juga mungkin mereka mempekerjakan atau mengambil karyawan yang
berada di sekitar pabrik. Selain untuk memberikan kehidupan kepada penduduk di sekitar pabrik, juga untuk ya kadang-kadang bisa untuk menjaga pabrik lah kadang-kadang ya. Dahulu di tempat saya pernah kerja dahulu, mereka tidak melihat, yang penting Anda bisa bekerja, ya. Ijazah ya persyaratan aja, persyaratan formil ya. Lulusan SD pun dahulu mereka akan terima. Tapi sekarang kan dengan adanya HR, ada seleksi mereka dan juga berlimpahnya tenaga kerja. Jadi kita bisa menseleksi. Sekian pembahasan hari ini, friends. Ingat, jika kalian ada pertanyaan, silakan mengisi di kolom komentar. Saya berusaha untuk menjawab. Atau menghubungi tim Adventist yang ada di kolom di bawah ini. Dan saya bersedia datang ke tempat Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.